Oh, kita tahu bahwa mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, menolong bencana dan sebagainya. Yang baik-baik itu dilakukan saja gitu. Kan kita juga mengapresiasi kalau dia menolong orang lagi kena bencana gitu ya. Saya ingin menekankan konstitusinya mengatakan setiap orang berhak berkumpul, berorganisasi, berserikat selama tidak melawan hukum, tidak melanggar ketertiban dan melanggar hukum. Itu aja rumusannya. Jadi yang lain yang buat baik-baik boleh saja diteruskan. Alhamdulillah, terima kasih. Itu bagus gitu. FPI Front Pembela Islam dibubarkan pemerintah. MD telah mengumumkan bahwa Front Pembela Islam merupakan organisasi terlarang berdasarkan surat keputusan bersama 6 pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara. FPI baru telah lahir. Kami mendeklarasikan berdirinya Front Persatuan Islam. Mendeklarasikan FPI baru Front Persaudaraan Islam sebagai wadah perjuangan baru umat Islam. Tanggapi FPI baru atau Front Persaudaraan Islam, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam buka suara. Mahfud mengatakan, sesuai konstitusi, warga negara berhak untuk bentuk organisasi. Saat FPI lama, Front Pembela Islam resmi dibubarkan. Kemudian, Munarman bersama sejumlah pihak mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Lalu Habib Rizik Syihab memberi saran untuk FPI alias Front Persaudaraan Islam. Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD yang telah menyatakan FPI dilarang bahkan dibubarkan, kini dengan sigap menegaskan bahwa dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia, warga negara memang dipersilahkan dan tidak dilarang untuk membuat sebuah organisasi baru. Diperbolehkan berarti ya Pak ya? Sah-sah saja secara Boleh. hukum. Boleh. Front Pembela, Front Persatuan Islam, Front Perjuangan Islam, Front Perempuan Islam, Front apa, boleh saja. Kenapa tidak? Itu hak asasi, silahkan aja. Menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tidak ada larangan bagi warga negara untuk membentuk organisasi atau perkumpulan. Mahfud menuturkan, setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi. Organisasi apapun, kata Mahfud. Organisasi apapun, kata Mahfud MD, diizinkan oleh konstitusi asal tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak boleh melarang, itu hak konstitusional. Membentuk organisasi apapun diperbolehkan selama tidak melanggar hukum. Mahfud menyampaikan, dalam membentuk suatu organisasi tidak harus ada izin. Namun, Mahfud mengingatkan jika pemerintah bisa melarang organisasi untuk berkegiatan apabila diketahui melanggar ketentuan hukum serta mengganggu ketertiban umum. Kita tahu bahwa mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, menolong bencana dan sebagainya. Selama tidak melakukan pelanggaran, yang baik-baik itu dilakukan saja gitu. Kan kita juga mengapresiasi kalau dia menolong orang lagi kena bencana gitu ya. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PUU/11/2013, pemerintah bisa melarang dilakukannya kegiatan organisasi yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Lebih lanjut, Mahfud mencontohkan beberapa organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara spontan, seperti organisasi ronda di kampung, organisasi goes di kelurahan, dan lain sebagainya. Asal jangan melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, ya ditindak secara hukum dan pemerintah akan tegas untuk itu. Tutur Mahfud MD pada Kamis 31 bulan 12 2020. Front Persaudaraan Islam sendiri sepak terjangnya dominan dalam kegiatan sosial kemanusiaan dan membantu warga masyarakat.
Organisasi FPI lahir kembali. Mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam itu bisa menjadi bagian dari anak bangsa untuk berpartisipasi dalam proses bernegara yang baik ya. Setelah dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2020, organisasi FPI atau Front Persaudaraan Islam lahir. Usai organisasi terdahulunya, FPI Front Pembela Islam dibubarkan oleh pemerintah pada akhir Desember 2020 lalu. Aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Organisasi FPI lahir kembali. Beberapa mantan petinggi Front Pembela Islam mengisi jajaran pucuk pimpinan Front Persaudaraan Islam. Ormas baru tersebut merupakan perubahan dari FPI yang telah dilarang pemerintah. Mantan Imam FPI Banten, Kiai Ahmad Qurtubi Jailani terpilih sebagai Ketua Umum Front Persaudaraan Islam dalam musyawarah para anggota. Resmi, Kiai Ahmad Qurtubi sebagai Ketua Umum. Pemilihannya internal melalui musyawarah para imam daerah dan penasihat, kata tim advokasi Front Persaudaraan Islam Aziz Janwar. Kiai Ahmad Qurtubi, salah satu ulama dari Banten, ia sempat menjabat sebagai Imam FPI Banten. Kiai Qurtubi juga tercatat sebagai pengasuh pesantren Al-Futuhiyah Lebak Gedong, Banten. Selain itu, Aziz mengatakan bahwa ex-Ketua Umum Front Pembela Islam, Kiai Ahmad Sabri Lubis, juga menjabat sebagai penasihat Front Persaudaraan Islam. Sementara, Ali Alatas menjabat sebagai Sekretaris Umum. Untuk Habib Rizik Syihab, tidak ada jabatan. Pada pertengahan Agustus 2021, Front Persaudaraan Islam telah meluncurkan logo baru. Mereka juga mengumumkan asas organisasinya dalam anggaran dasar Front Persaudaraan Islam. Asas organisasi yakni Islam, sementara asas kebangsaan organisasi adalah Pancasila. Front Persaudaraan Islam juga memiliki 5 paradigma juang. Di antaranya, bela agama dan bela negara, dakwah dan pendidikan Islam, penegakan hukum dan HAM, kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta pengembangan media yang jujur dan amanah. FPI atau Front Persaudaraan Islam merupakan organisasi pengganti dari FPI Front Pembela Islam yang dilarang pemerintah pada akhir Desember 2020 lalu.